Selamat sore, selamat berjumpa kembali. Ini saya baru buat video lagi setelah video saya yang lama tentang penyemprotan baik untuk ulat, penyemprot perangsang. Dan sekarang saya baru buat video lagi ya, video khususnya di petani jagung ya, karena saya adalah petani jagung dan baru sempat membuat video lagi. Nah, ini saya pergi ke kebun dan tadi baru saya dari pondok itu membuat asap ya, karena ini di sekitaran masih hutan belantara ini ya. Samping-samping sana itu rawan oleh binatang, dan inilah hasilnya kawan-kawan. Setelah saya semprot menggunakan perangsang, dan nah ini hasilnya. Ini sekitar seminggu lagi saya akan panen ini. Nah ini yang baru saya ambil tadi ya, buahnya ya lumayan lah. Nah ini contoh-contoh hasilnya buahnya untuk kita sebagai petani yang biasa, yang tidak terlalu ahli. Jadi ini hasilnya. Jadi kawan-kawan yang menonton video saya kemarin tuh, yang dari penyemprotan ulat, perangsang, nah ini hasilnya. Ini hampir 20 cm ya, sekitar 18 cm panjangnya. Nah ini oke, kita bawa bukanya. Oke, lumayan. Jadi semoga punya teman-teman juga seperti ini, hasilnya lumayan memuaskan. Nah ini biayanya cukup ya, investasinya, dari buka lahan, penanaman, pemupukan, penyepraian, rumput, vitamin ya. Jadi petani jagung itu tidak mudah, kebun jagung. Nah semoga harga juga memuaskan, karena akhir-akhir ini harga jagung itu turun di pasaran dan hampir tidak seimbang dengan bahan baku pertanian yang hampir setiap minggunya naik, tidak pernah turun. Harga obat-obatan, bibit, semuanya naik. Sedangkan harga jagung kita, harga jual jagung kita ini mudah dimainkan, mudah naik, mudah turun. Itu tidak ada yang bisa kontrol sama maunya. Sedangkan mereka jual bahan bakunya sama mau mereka, tidak pernah turun. Ini yang buat petani itu malas ya, petani itu. Kita udah capek-capek tenaga, habis itu kita gaji orang, investasi beli bahan ini itu, tapi tidak sesuai dengan pasaran, tidak stabil. Ya semoga pemerintah membuat kebijakan mengenai harga jagung ini, sehingga membuat petani itu semakin semangat, semakin giat, dan petani juga hidupnya bisa makmur gitu. Setara juga dengan pegawai-pegawai yang ada. Ini belum cuaca, belum alam. Kalau sudah alam yang tidak bersahabat, walaupun investasi kita sudah banyak, entah tumbang lah, entah banjir lah, belum lagi menatang lagi, masih risikonya luar biasa bagi kita yang petani ini. Jadi para pembeli
Mereka tidak mau tahu modus kita bagaimana, biaya kita berapa. Yang penting sama mau mereka beli jagung kita. Jadi tidak ada kebijakan pemerintah secara khusus di Kalimantan Barat ya. Kita hanya berpatokan 1, 2, 3 orang saja. Jadi kita petani ini semakin kecil tambah kecil lagi. Kita sudah rawat bagus jagung kita, harganya murah. Sebagai jagung kita sudah bagus, karena kondisi alam tidak bagus, kondisi kita gagal. Jagung kita gagal. Karena investasi itu sia-sia, tenaga sia-sia. Jadi bagi pemerintah tolonglah bagi petani-petani, terutama kami petani jagung ini. Ini salah satu juga membantu negara dari segi pertanian pangan ya. Jadi nanti kalau dibiarkan banyak pengangguran, negara juga yang repot. Banyak pengangguran, banyak kejahatan, negara juga yang repot. Petani tidak sejahtera, negara juga repot. Jadi jangan biarkan masyarakat kerepotan. Masyarakat mau kerja di perusahaan-perusahaan, bahan pekerjaan kurang. Tapi kita buat lapangan kerja sendiri tidak didukung, terutama dari bahan baku, bibit semuanya, pestisida, vitamin, semua tiap minggu naik. Jagung kita dari zaman nenek moyang tuh, bisa dibilang begitu. Yang 3 bulan yang lalu mahal, turunnya bagi 2. Kalau semua petani tidak mau tanam, tidak mau tanam jagung, mau diapakan tuh bibit-bibit itu? Bibit, rumput, pestisida, semuanya itu mau diapakan tuh? Ini semua itu karena para petani yang menghidupkan atau membuat perusahaan-perusahaan itu sukses maju. Kita petani dibuat olahan begini, terutama dari harga. Ya semoga ini imbang lah harganya, tolong pemerintah. Nah bagi teman-teman juga, suarakan kita sebagai petani jagung ini. Nah, jangan sampai kita begitu terus. Kita sudah berusaha, sudah semangat, yang kita sudah bagus, tapi dari segi harga kita dimain-mainkan. Besok 1 jam bisa semuanya mereka nurunkannya. Lebih lagi bahan bakunya tuh tidak ada yang turun sampai sekarang, belum ada saya dengar turun tuh. Yang sebelumnya kita beli 75.000, seminggu yang ke depan 80.000, 5.000 naik. Contoh ya pupuk, bibit yang kita beli 90.000 jadi 120.000. Berapa itu naiknya? Ya semoga kita para petani dan kita didengarkan oleh para pemerintah, dan kita kompak menyuarakan ini supaya kita bisa makmur, membuat negara ini makmur. Kalau anak kita bisa sekolah, semua cerdas, pintar, kita bisa membiayai mereka, makmur juga negara. Negara ini kan aman, tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang pengangguran. Nampaknya begitu. Oke, semoga video ini dapat menginspirasi kita semua. Salam sukses bagi kita semua petani jagung.